Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang berada dalam gedung gereja dan yang berada di rumah. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Kiranya kesediaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Hari ini kita memasuki minggu kedua sesudah Epifania. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Yob Make Enggung sebagai pelayan firman beserta segenap pelayan yang bertugas. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema mendengarkan Kristus menjamin masa depan. Kita saat teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki minggu-minggu Epifania. Di dalamnya kita mengingat rayakan penampakan Tuhan Yesus di muka umum untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan yang menghibur, menyembuhkan, membebaskan, membangkitkan, dan menyelamatkan. Setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus maupun yang mengundang Dia hadir dalam hidup kita, akan mengalami berbagai karya ajaibnya, sehingga sembuh dari sakit penyakit, termasuk COVID-19, bebas dari kuasa-kuasa jahat atau persoalan yang membelenggu, menjadi kuat, terhibur dan pulih, serta luka karena kesedihan dan duka yang menggores dalam. Karya layan Tuhan Yesus yang penuh kuasa itu sekaligus menyatakan kemuliaannya untuk kita alami di dalam kehidupan pribadi, usaha kerja, perkawinan dan keluarga, sebagaimana terjadi dan dialami semua orang di dalam pesta perkawinan di Kana. Jemaat, mari berdiri, kita menyambut kehadiran Allah melalui firman-Nya. Kita menghadap Tuhan sambil menyanyikan kidung pujian Gita Bakti 10 ayat 1 dan 2, Ku puji Yesus Tuhanku.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing kita dalam ibadah pada saat ini dari Yohanes pasal 2 ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di kota Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Tuhan menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa hari ini. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Maha Kuasa, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau datang melalui Yesus Kristus untuk berkarya ajaib, untuk menyembuhkan, menghibur dan menguatkan, membebaskan dan menyelamatkan kami dari segala sakit penyakit, kesedihan, kesusahan, dan kuasa jahat yang membelenggu hidup kami. Melalui semua perkataan dan karya ajaib-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu, agar kami umat-Mu dan semua orang yang mengalaminya percaya. Di hari Minggu kedua sesudah Epifania ini, kami datang beribadah dan menyembah-Mu di gedung gereja maupun di rumah tangga kami. Kami mengaku lemah dan rapuh. Banyak peristiwa terjadi, teristimewa kasus penderita tertular COVID-19 yang makin meningkat, membuat kami khawatir dan takut melangkah. Masalah ekonomi dan lainnya datang silih berganti, menghantui kehidupan rumah tangga keluarga kami. Kami mohon, tolonglah kami ya Tuhan Yesus, berbuatlah ajaib bagi kami. Singkirkan semua masalah dari tubuh, jiwa, roh, usaha kerja, rumah tangga, persekutuan jemaat dan masyarakat bangsa kami. Nyatakanlah mujizat dan kemuliaan-Mu agar semakin banyak orang percaya kepadamu. Pakailah kami juga untuk menjadi saksi-Mu melalui perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum masuk ke dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan puji-pujian paduan suara dari PKP Mupel Jakarta Selatan.
Dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, saudara, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang menyertai kami sampai saat ini di hari ke-17 tahun 2021. Kami mengalami kasih dan pemeliharaan-Mu sepekan yang kami lalui di tengah-tengah pergumulan hidup pribadi dan keluarga. Memasuki pekan yang baru ini, kami datang bersama berkumpul di hadapan-Mu, mau mendengarkan firman yang akan diberitakan sebentar.
Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, agar kami tidak saja mengerti firman-Mu, tapi kami dibimbing untuk memasuki dan menjalani pekan yang baru dalam kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah bagi kami saat ini. Kami sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Injil Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang mengatakan, perkawinan di Kanaan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kanaan yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur," kata Yesus kepadanya. "Maukah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepadanya, pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air," dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kanaan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian Alkitab yang kita baca pada hari ini, saudara, sebuah bacaan yang kita kenal semuanya. Kita membacanya itu rutin setiap ada pemberkatan perkawinan, pendeta mengambil khotbah dari sini. Bahkan ada yang membuat semacam satu cerita ini, katanya ada seorang dari luar kota kedapatan menyelundupkan anggur gitu seorang pendeta. Terus ditahan dengan transmigrasi. Waktu dia dinyatakan bersalah, dia bilang, "Oh maaf, ini saya bawa air dari sana, air minum." Tetapi kemudian air itu berubah menjadi anggur di sini karena pendeta yang bawa gitu kan. Nggak tahu kalau pendeta Sulawesi Utara mungkin jadi cap tikus itu kan, air. Karena dia punya rupa sudah sama-sama itu cap tikus dengan air. Ya kan, cuman tergantung berapa botol orang minum. Nah itu bisa dilihat anggur atau air itu dari cara orang jalan juga habis minum kan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan seperti yang saya katakan tadi itu, orang-orang berbicara tentang ayat ini mungkin hanya dari satu sisi, yaitu orang berbicara tentang mujizat. Memang tidak dapat dipungkiri, saudara, bahwa pertolongan yang terjadi dari Tuhan itu sangat kita dambakan. Apalagi kita menghadapi persoalan-persoalan yang rumit, yang kadang secara manusiawi kita sudah tidak mampu untuk menyelesaikan dan menghadapi persoalan-persoalan itu. Persoalan-persoalan yang banyak kita hadapi misalnya dalam kehidupan keluarga. Persoalan-persoalan kemasyarakatan pun juga ketika kita menghadapi jalan buntu, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan kiranya hal yang baik terjadi dari Tuhan untuk mengatasi persoalan berbangsa yang begini kisruh, ruwet, dan membuat kita tidak tenang. Tetapi juga yang banyak kita hadapi ketika ada saudara-saudara kita atau kita pun sendiri mengalami, kita sakit, rumah sakit, kita sudah tidak mampu secara medis, obat-obat yang kita gunakan tidak mampu untuk membuat kita sembuh. Meskipun ada beberapa kesaksian yang menyatakan bahwa dengan menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, ada seorang dosen saudara, dia cerita di kelas, dia istrinya majelis di GPIB. Jadi dia cerita ketika dia masih suaminya masih kuliah di luar negeri di Amerika, anaknya masih kecil-kecil, ibu ini dia cerita. Terus kemudian dia kena kanker atau apa gitu kan. Menurut perhitungan medis tidak lama lagi nih, paling lama setahun ini selesai gitu. Karena hitung-hitungan. Tapi dia berdoa kepada Tuhan ya, di tengah-tengah menghadapi situasi yang begitu sulit. Dia katakan, Tuhan, saya minta kalau boleh anak-anak saya ini sampai besar dulu, sampai dia bebas, bisa mandiri. Kalau Tuhan mau manggil saya, silahkan gitu. Saya sudah siap. Nah, setelah itu saudara, ini diceritakan di kelas pada waktu istrinya meninggal. Dia ceritakan dosen ini, dia bermohon kepada Tuhan. Dan mujizat terjadi, dia pindah ke Indonesia sampai anak-anaknya besar, anak yang pertama menikah, persis anak yang kedua lulus perguruan tinggi, di sana dia sakit dan dia meninggal. Jadi ada keyakinan orang Kristen bahwa Tuhan yang kita sembah ini bukan Tuhan yang mati, tapi Dia yang ada, eksis, Dia yang hidup, dan Dia yang bertindak. Jadi itu harus jelas. Tuhan kita ada, Tuhan kita hidup, dan Tuhan kita bertindak. Ya, itu paradigma untuk melihat Tuhan yang eksis, Tuhan kita itu. Nah, banyak orang Kristen berpikir seperti begitu, tidak salah saudara. Tetapi ada orang-orang yang hanya tertuju kepada mujizat itu saja dan tidak memahami tentang bagaimana mujizat itu bekerja di dalam hidup. Seringkali orang mencoba menarik berbicara tentang mujizat itu sesuatu yang dipahami seperti apa yang kita mau dan itu terjadi dalam hidup. Bagian Alkitab ini tidak seperti itu. Bagian Alkitab ini diceritakan bahwa ada perkawinan di Kana. Pasti jumlah orang yang hadir itu banyak. Karena menurut tradisi dulu ada istiadat lokal di sana. Ya. Walaupun itu tidak tertulis dalam bagian Alkitab ini, tetapi menolak sebuah undangan, apalagi perkawinan. Nah, kan masih ada di suku-suku tertentu, misalnya kalau ada anaknya tetangga kawin,
Ini saweran nih keluarga nih, sumbang sapi semua keluarga. Nanti giliran anaknya dia yang kawin, semua saweran lagi sumbang sapi gitu. Ya. Nah kalau ini saudara rasanya tidak sopan dan tidak nyaman ketika ada undangan yang diberikan karena tetangga berbahagia mengawinkan anak dan dia tidak hadir. Dan biasanya di dalam tradisi pada waktu itu, kalau ada satu orang yang kawin di kampung itu, maka semua penduduk kampung itu diundang. Nah, kita lihat begitu banyak orang yang hadir di sini. Termasuk di sana Yesus dan ibunya serta para murid hadir di situ bersama-sama dengan orang banyak di situ. Nah, saudara, dan di situ singkat saja kita katakan terjadi sesuatu yang mengejutkan bahwa anggur ini kan orang sering katakan lambang atau tanda sukacita dari peristiwa perkawinan gitu. Dan itu mau menyatakan sebuah kehangatan hubungan antara mempelai dan juga kehangatan persekutuan yang terjadi orang-orang yang merayakan perjamuan perkawinan itu. Dan itu sesuatu yang ketika diminum itu memunculkan menyebabkan orang bergairah. Ya. Jadi kemudian ada semacam luapan sukacita yang mereka alami dalam perkawinan itu. Nah tiba-tiba saja dikatakan sini anggur itu habis. Nah memang tidak ada tulisan yang mengatakan bahwa mereka ini, tetapi bagian Alkitab menyatakan bahwa itu juga mengurangi kualitas dalam pesta perkawinan itu. Ya. Terus pemimpin pesta dikatakan datang kepada Ibu Yesus berbicara, kemudian Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus. Nah ini ada persoalan nih. Ya, terus di dalam Alkitab ini sangat menarik bahwa dia datang kepada Yesus, Ibu Yesus Maria ini datang kepada Yesus dan mengatakan kepada Yesus di ayat yang keempat, saudara. Ya, sebelumnya ayat ketiga, ketika kekurangan anggur, Ibu Yesus datang kepadanya. Mereka kehabisan anggur. Gitu katanya. Tetapi Yesus katakan kepada kepada ibunya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Nah ini di sini saudara, mungkin saja kita langsung berpikir bahwa orang tua Yesus ini mau agar Yesus melakukan mujizat, padahal sebenarnya tidak. Karena Yesus tinggal bersama dengan ibunya, Yusuf sudah meninggal. Dan saudara, baru beberapa hari kami melakukan pemberkatan perkawinan, terus kami pastoral, terus seorang calon istri ini mengatakan bahwa saya sekarang tinggal dengan mama, papa sudah meninggal. Jadi ya saya karena mengasihi mama, jadi segala sesuatu kami kerjakan berdua gitu. Pasang lampu lah, untuk beli inilah, pasang apalah gitu. Kalau mama suruh saya pergi, hanya saya yang diandalkan. Abang-abang saya sudah berkeluarga tempat yang lain, tapi saya tinggal dengan mama. Jadi apa yang mama minta saya lakukan. Nah ini terjadi seperti ini. Mamanya datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa mereka kehabisan anggur. Tidak terpikir dalam benak Maria bahwa Yesus melakukan jalan keluar dengan mujizat itu. Lantas kita mengambil kesimpulan cepat-cepat bahwa Maria menyuruh Yesus melakukan mujizat, padahal tidak. Maria hanya meminta Yesus mungkin dengan caranya, dengan hikmat yang ada pada dia, dengan tuturan-tuturan, dengan apa yang dipikirkan bisa memberikan jalan keluar bagi persoalan yang dihadapi pada waktu mereka kehabisan anggur di pesta ini. Gitu. Nah, apa yang Yesus katakan saatku belum tiba, ini menunjukkan bahwa dalam kerendahan hati Yesus mau menyatakan bahwa ini hal yang pertama dalam sebuah pelayanan
dia lakukan, ini memang menunjuk kepada akhir sebenarnya dari kehidupan Yesus. Ya. Nah, tetapi yang menarik saudara di sini bahwa kalau kita perhatikan ayat yang kelima, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Maria beralih dari berbicara kepada Yesus beralih kepada pelayan-pelayan. Apa artinya? Bukan tidak penting, tapi Maria tahu bahwa Yesus siap membantu. Yesus mau membantu orang-orang yang mengalami kesulitan. Di sini kita bisa melihat saudara, kehadiran Yesus di kota Kana sebenarnya menunjukkan jiwa solidaritas Yesus kepada orang banyak. Itu yang dikatakan oleh Yohanes pertama, bahwa Allah menjadi manusia dan diam di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita. Itu bukan sebuah kalimat-kalimat dogmatis, teologis, bukan. Tapi sebenarnya sangat sederhana, bahwa Allah turun menempati tempat, atau Allah turun menjadi sama dengan manusia. Apa yang manusia alami? Penderitaan-penderitaan apa yang terjadi, yang dialami oleh manusia? Sakit penyakit, penderitaan secara sosial, psikologi, secara psikologis, ya, bahkan sampai kematian. Oleh sebab itu ada seorang teolog mengatakan, saudara Hansku, dia katakan begini, Paul Tillich, dia katakan, keselamatan itu tidak dikerjakan oleh seorang dewa yang berjalan di awan-awan, tetapi dikerjakan oleh seorang yang turun tinggal bersama-sama dengan manusia. Maka keselamatan itu menjadi nyata, lebih dirasakan daripada yang jauh di sana. Allah turun di dalam Yesus Kristus, solider dengan hidup manusia. Oleh sebab itu mengatakan bahwa ketika dia turun, dia hadir di dalam pesta perkawinan dengan para murid, menunjukkan inilah solidaritas Allah dengan manusia. Perhatikanlah, di ayat 11 mengatakan bahwa ini adalah mujizat Yesus yang pertama dari banyak mujizat yang dia lakukan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, dan seterusnya itu dilakukan. Tapi ini mujizat yang pertama, air menjadi anggur. Nah, saudara, di sini kita lihat sebuah mujizat yang terjadi. Mujizat yang terjadi, mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi seketika, ya. Itu tidak terjadi karena kekuatan natural manusia kita, tetapi sesuatu yang terjadi di luar apa yang kita pikirkan, dan pekerjaan penguasa atas alam ini yang menjadikan itu sesuatu mujizat, sesuatu yang tidak dapat ditangkap dengan nalar kita, dan ini terjadi. Ya. Nah, tetapi catatan kita, saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Itu yang menjadi penting. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu pertanyaan kita. Banyak orang hanya tertuju kepada mujizat, tertuju kepada sebuah produk yang sudah jadi. Kemudian dia kagum, dia bangga, dia katakan ini sesuatu ini sudah terjadi dalam hidup. Kemudian dia duplikasi, bahwa mujizat itu dapat menjadi, katakan, sumber dari pemasukan, penghasilan, keuntungan. Dia mulai memposisikan diri seperti Yesus dan melakukan sebuah mujizat-mujizat dan lain sebagainya. Banyak kelompok-kelompok Kristen melakukan itu, saudara. Sehingga orang katakan, oh, pendeta itu bisa sembuhkan orang sakit. Pendeta itu bisa, pendeta ini bisa ini. Tidak bisa. Saudara, saya pengalaman sebagai pendeta, ya, sudah 37 tahun, saudara. Saya pengalaman pendeta, berdoa orang, kadang-kadang pergi dengar berita, Pak Pendeta, Bapak ini sembuh. Tapi kemudian dengar berita, Pak Pendeta, puji Tuhan, Bapak ini sudah diangkat, sudah meninggal, diangkat oleh Tuhan.
Apa saya harus katakan? Saya katakan dengan orang yang menyembuhkan dan menyebabkan orang berakhir hidupnya itu Tuhan, bukan saya. Saya hanya fasilitas saja dipakai Tuhan untuk mendoakan orang-orang yang ini. Lantas jangan kita menduplikasikan, kita ambil itu bahwa kita hebat, kita promosikan, kita bisa menyembuhkan orang. Tidak, saudara. Jangan kita terkecoh dengan persoalan ini. Ini yang dikatakan bagian Alkitab mujizat ini, apa yang terjadi mujizat ini itu dari Tuhan. Bagian Alkitab kita menjelaskan kepada kita bahwa Maria mengatakan kepada mereka, ya, ada beberapa kalimat yang dikatakan bagian ini. Dia bilang isilah itu, ya. Dengarkan dia, cedoklah. Itu kalimat imperatif seperti itu, kalimat perintah seperti itu sesuatu yang dikatakan oleh Maria muncul dari sebuah keyakinan bahwa Yesus mampu untuk melakukan sesuatu dalam mengatasi krisis yang dihadapi, dan Maria mengalaminya. Sehingga dia katakan bagian itu ketika mau ini, apa yang dikatakan kepadamu buatlah itu. Itu Maria katakan. Terus kemudian Yesus menyuruh mereka mengambil tempayan, 6 tempayan, tempat pembasuhan. Pembasuhan itu untuk acara-acara ritual Yahudi. Kalau mereka masuk ibadah, mereka seperti Muslim, saudara. Masuk ibadah, mereka membasuh, baru mereka datang. Berdoa mereka bukan seperti kita. Makanya saya sering katakan, orang-orang Kristen ini jangan mau disamakan orang Israel. Teologi yang keliru, orang-orang berdoa mengatakan, kami Israel baru. Apanya orang Kristen kok dibilang Israel baru? Kalau kita dikatakan umat baru, oke. Tapi kalau kami Israel baru, jangan, saudara. Masalah politis di negara kita ini juga terkait dengan agama. Makanya kalau ada kasus-kasus yang terjadi di sana, di Timur Tengah, oh ini orang Kristen, orang Israel, kita binasakan juga. Padahal kita berbeda dengan orang Israel. Ya. Cara beribadahnya berbeda. Kita begini duduk, mereka sama seperti Muslim. Ada waktu-waktu, 8 waktu mereka lakukan. Mereka mempunyai satu rumah ibadah yang mempunyai sebuah kiblat yang arahnya ke Yerusalem. Dulu di Indonesia ada sinagog-sinagog di Jakarta sini. Itu sudah dihilangkan karena mereka punya rumah ibadah ada kiblatnya menghadap Yerusalem dan berdoa 8 waktu. Kita tidak. Jadi tidak sama. Nah, ini di sini dikatakan saudara sebuah perintah, ya, adat pembasuhan orang Yahudi ada 6 tempayan. Isinya seperti kira-kira 20-30 galon, cukup besar saudara. Orang-orang masuk ibadah mencuci tangan. Nah, suruh itu. Jadi mujizat itu juga dipengaruhi oleh perintah dan melakukan perintah. Ambillah, isilah, cedoklah. Kita membayangkan kalau pemimpin pesta itu tidak melakukan apa yang Yesus katakan, itu tidak bisa terjadi mujizat, saudara. Tidak bisa. Lihat, perhatikan ketika ambil 6 tempayan itu, ya kan? Buatlah itu, mereka buat. Ambil 6 tempayan, isi itu, terus dikatakan isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya, dikatakan gitu. Baru cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Mereka pun membawanya, mereka ikut. Jadi mujizat ini terhubung dengan perintah dan melakukan. Nah, sekarang inti dari perintah dan melakukannya itu satu, percaya. Saya kira semua orang di sini, para pelayan, tidak bisa melakukan, enggan melakukan kalau mereka tidak percaya kepada Yesus. Saudara, kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus mau, atau kita melakukannya, tapi kalau kita tidak percaya, sia-sia. Anda percaya tugas kantor melakukan ini, Anda percaya dan melakukannya,
Tapi kalau tidak percaya mungkin Anda tidak melakukannya. Ataupun kita melakukannya dan kita tidak percaya, tidak berhasil, bahkan mencelakakan kita. Ya. Nah di sini saudara, kita memahami bagian Alkitab ini menempatkan kita dalam perjalanan kehidupan kita dalam tahun 2021. Banyak hal yang akan kita hadapi, mungkin kita sudah menghadapinya. Ketika mengakhiri tahun 20, kita menyatakan 21 paling fine-fine aja, biasa saja. Sesuatu yang tidak akan ya mulus-mulus. Tetapi belakangan ketika kita mendengar ada pesawat jatuh, ada bencana alam di Kalimantan Selatan dengan Sulawesi Selatan, kita baru berpikir nih, nah, muncullah peramal-peramal yang mengatakan begini-begini tahun ini, gini-gini. Saya kira saudara itu pun dapat menggoyahkan iman kita untuk percaya kepada Yesus. Apa yang kita sudah bangun, komitmen kita bahwa tahun baru ini kita jalani ke depan ini, itu sebenarnya bukan karena peristiwa-peristiwa yang terjadi ke depan. Kembali ke percaya kita, komitmen kita. Saya hanya mengatakan kepada warga jemaat, saudara, percayalah kepada Tuhan, Dia Tuhan sejarah, Dia memimpin perjalanan hidupmu. Bukan kita tidak boleh berpikir memecahkan persoalan-persoalan, meningkatkan ekonomi, kehidupan rumah tangga, ekonomi, katakan ekonomi negara dan bangsa. Bukan kita menolak itu. Tetapi kalau kita meninggalkan Tuhan dan kita mengerjakan sesuatu dengan kekuatan kita, banyak bukti memperlihatkan orang-orang menemukan kegagalan dalam hidup. Oleh sebab itu saudara, bagian Alkitab ini mau menyatakan kepada kita, dengarkan Yesus. Dengarkan apa yang diperintahkan, dengarkan apa yang Dia mau. Kemarin saya mendengar seorang mengatakan begini, Pak, di jemaat ini ada orang katakan ketika saya berbicara dengan dia tunggu sebentar. Saya lagi berbicara dengan Yesus. Saya lagi mendengarkan suaranya. Tunggu, jangan ganggu saya. Saudara, ada pengajaran seperti itu masuk di gereja, saudara. Orang tidak bisa berbicara dengan dia. Bahkan dia ada mengangkat telepon. Tunggu dulu, saya lagi berbicara dengan Yesus. Sampai ke situ, saudara. Saya kira ini orang-orang, saya bukan mau mengatakan, tetapi orang-orang yang stres di abad 21 ini banyak, saudara. Mendengarkan Yesus, ya. Bergereja, baca Alkitab, dan lakukan. Saya tidak percaya seorang yang dikatakan dia mendengarkan Yesus, dia tidak tahu membaca Alkitab, merenungkan Alkitab. Itu omong kosong, saudara. Lihat wajah Yesus dari sini, bukan dari tempat yang lain. Orang berbicara Yesus di barat. Ketika dia datang ke Afrika, dia bawa, ini Yesus. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang kaya, Tuhan yang menjamin dan melindungi hidupmu. Orang Afrika katakan apa? No, bukan itu Yesus. Ini Yesus kami. Dia ambil sebuah foto, ini Yesus kami. Orangnya hitam, pekat, matanya menyala, pakai mahkota duri dan darah tercurah. Ini Yesus kami. Itu bukan, itu penjajah. Orang Amerika katakan, orang Eropa katakan, oh no, itu budak. Itu bukan Yesus, itu budak. Budak kami. Tapi dikatakan itu penjajah kami. Nah, jalan keluar dari persoalan itu, saudara, para teolog berkumpul, dia akan lihatlah wajah Yesus ada di sini. Karakter, sifat, sikapnya, tindakannya, kebaikannya, kasihnya ada di sini. Tidak ada di luar. Oleh sebab itu, saudara, tidak masuk di akal seorang Kristen yang mengatakan dia seorang Kristen yang mendengar suara Tuhan tapi dia jauh dari firman-Nya. Tidak masuk di akal, jangan percaya, saudara. Jadi mari kita dengarkan Tuhan. Dengarkan Tuhan artinya membaca Alkitab, merenungkannya.
agar kita dapat melakukannya. Kita tidak dapat melakukan firman Tuhan dengan baik kalau kita tidak melihat ini menjadi, katakan, buku di mana Tuhan berbicara dengan kita. Di tengah-tengah pandemi Covid ini ada berbagai hal yang kita temukan, kita hadapi, tapi teguhlah berpegang. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan percaya dan Tuhan akan memberkati kita yang tetap setia kepada Dia. Selamat masuki pekan yang baru. Tuhan menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya segala zaman. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dalam sikap sempurna. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang ada, hidup dan bertindak, Engkau telah memelihara kami sepekan lamanya dan kami ada bersama dalam persekutuan, baik kami yang berkumpul di rumah ibadahmu di sini maupun kami yang ada di rumah masing-masing kami, berkumpul dengan semua saudara, orang tua, anak-anak, kekasih-kasih kami. Kami bersyukur bahwa kami mampu memuliakan nama-Mu karena kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja, dan kuasa-Mu itu juga meneguhkan kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Kami percaya firman itu menjadikan hidup kami lebih berarti untuk memahami kebenaran-Mu lewat firman. Apakah ketika kami membaca sendiri, kami bersama-sama dalam persekutuan, tetapi kami siap untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau untuk kami perbuat dalam hidup sebagaimana firman-Mu. Karena itu curahkan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami dipenuhi dengan hidup takut akan Tuhan dan hidup dengan penuh kerendahan hati. Bahkan bagaimanapun besarnya kami, Tuhan lebih besar. Bagaimanapun hebatnya kami, Tuhan mengatasi kehidupan kami lebih besar dari apa yang kami pikirkan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah kami menjalani hidup ini dalam tuntunan-Mu, sebab Engkau tidak saja memelihara kami, tetapi Engkau menjamin dan memberi masa depan bagi kami. Terima kasih untuk berita firman-Mu, biarlah ketika kami kembali dalam kehidupan kami sehari-hari sepekan, kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kehadiran kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa di surga, melalui persekutuan ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami, pemerintah dari pusat sampai ke daerah-daerah, presiden sampai tingkat RT, juga lembaga legislatif, lembaga yudikatif. Tuhan berkati agar mereka dipakai oleh Tuhan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dan menghadirkan damai sejahtera bagi kehidupan masyarakat luas. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan menyertai sebagai rakyat atau masyarakat kami gereja ada di dalamnya. Tuhan mengaruniakan kepada kami roh hikmat agar kami dapat menyumbangkan seluruh tenaga kemampuan kami untuk membangun bangsa ini, sehingga bangsa ini lebih sejahtera. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk masyarakat yang mengalami penderitaan yang terjadi di berbagai tempat bencana alam, khususnya di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, di Maluku Utara, dan berbagai tempat. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau berkati pemerintah setempat, bahkan Engkau berkati semua orang yang turut terlibat langsung untuk membantu mengatasi persoalan yang ada di daerah-daerah bencana, bahkan bencana gunung berapi juga yang terjadi. Tuhan menyertai masyarakat yang mengalami langsung penderitaan agar mereka terbantu dan mereka dapat kembali hidup sebagaimana biasanya. Dalam duka cita Engkau hiburkan mereka. Saudara kami juga yang mengalami, yang berduka cita karena kekasih-kasih mereka meninggal dunia akibat jatuh pesawat Sriwijaya 182. Engkau berkati mereka, kuatkan dan hiburkan mereka. Terima kasih Bapa surga, kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati jemaat GPIB Sejahtera. Kami serahkan KMJ, para pendeta yang membantu pelayanan di jemaat ini, penatua diakan, pengurus unit-unit misioner, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai dan memberkati mereka, khususnya yang terlibat dalam acara, dalam ibadah pada saat ini, petugas live streaming, pemusik, pemandu pujian, para presbiter atau diakan dan penatua, tenaga security, pegawai kantor. Tuhan menyertai dan memberkati agar kami semua dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab kami untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu Bapa surga untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Kami menyerahkan di sektor pelayanan 1 Bapak Matius Tutu Halunewa, Bapak Daniel Tamacita di sektor pelayanan 2, Bapak Simon Petrus Nenobais, Bapak Bonar Partogi Lumantobing,
Sektor pelayanan 3, Bapak Lazarus Suparmin, Bapak Julius Sutrisno. Sektor 4, Bapak Lexi Alexander Tumelap, Bapak Benino Praselia Aipasa. Sektor pelayan 5, Bapak Nanda Rachelambang, Bapak Yosua Putra Perdana. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu keluarga-keluarga ini, kiranya Tuhan kuatkan mereka. Engkau berkati rumah tangga mereka dan juga segala kegiatan mereka ke depan, rencana-rencana jangka pendek dan jangka ke depan yang panjang. Melalui persekutuan ini kami juga mau menyerahkan keluarga-keluarga yang mengalami kelemahan tubuh, yang sakit dan juga masih dalam pemulihan. Kami menyerahkan di sektor pelayanan 1 untuk Penatu RS Gultom, Saudari Francisca Dewi Triutami, Bapak Andi Bagus Nugroho, Ibu Titin Emma Ekawati. Sektor pelayanan 2, Ibu Neti Ermando Boru Samosir, Bapak Johan Kainde. Sektor pelayanan 3, Ibu Yohana R. Leimena, Diaken Agus Sutarwo, Bapak Paul Alfa Yosef Mamoto, Penatua Petrus Suharjono, Ibu Yusi Kumiawati, Ibu Elsa Dondokambe Irot Tumiwa. Sektor pelayanan 4, Ibu Silalahi, Ibu F. Tambunan, Ibu Basuki, Ibu Yulin L. Lomban, Bapak Ena Horlema Junior Mabel, Ibu Citra Dewi Tehupeuri, Ibu Sudaryanto, Bapak Roma Dani. Sektor pelayanan 5, Ibu Leni Patiata, Ibu Karla Watimena, Ibu Evelyn Venita Pati, Ibu Damilah Benjamin, Ibu Dwianti Rostianingrum Patiata, Bapak Luki Kesolya. Kami serahkan saudara yang dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau memberkati upaya pemulihan kesehatan mereka di rumah maupun di rumah-rumah sakit, ataupun saudara kami yang dalam kelemahan tubuh hadir di tengah-tengah persekutuan ini. Engkau menjamah mereka sehingga terjadi pemulihan dari Tuhan. Berkati tenaga medis yang selalu bekerja khususnya di saat-saat pandemi COVID ini, agar mereka melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan terpelihara karena kasih sayang Tuhan. Juga keluarga mereka yang menopang pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan dalam tangan-Mu mereka yang berbahagia karena usia Tuhan tambahkan, usia kelahiran maupun usia perkawinan. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan buat, biarlah mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai korban syukur kepadamu untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Mereka juga berbahagia dalam rumah tangga mereka, dikaruniakan anak, bahkan hidup bersama dalam rumah tangga sebagai suami istri, juga dalam sukses melalui pendidikan, melalui usaha kerja. Tapi kami menyerahkan juga mereka yang dalam keadaan pergumulan tentang pekerjaan, tentang banyak hal. Tuhan mau menyertai dan kuatkan mereka untuk terus menaruh percaya kepadamu, bahwa di dalam bergantung pada Tuhan ada jaminan masa depan. Makasih Bapa, dan menyerahkan semua kekasih kami dimanapun mereka berada yang tidak bersama dengan kami, karena hal-hal yang mereka lakukan sehingga mereka terpisah, karena tugas pekerjaan. Mereka adalah suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami. Sertai mereka sebagaimana Tuhan sertai kami. Kami yakin bahwa dalam waktu Tuhan kami akan diperjumpakan dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan nambah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, mari memberikan persembahan kepada Tuhan karena Ia telah menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati." Roma 12 ayat 1. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Sudah mencurahkan kasih-Nya padamu, mari
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan kita bawa persembahan ini dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah sumber hidup kami, Engkau memberi karunia dan talenta untuk kami bekerja membangun hidup. Engkau membuat usaha dan kerja kami berhasil, serta memperkaya hidup kami dengan berbagai berkat dan sukacita. Engkau menghalau semua tantangan dan menyatakan kemuliaan-Mu, agar kami percaya kepadamu kami memberikan persembahan guna menopang pekerjaan pelayanan dan kesaksian gereja untuk kemuliaan-Mu. Terimalah dan kuduskanlah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pokok Warta Minggu 17 Januari 2021, sebagai wujud tanggung jawab kita membangun pelayanan dan kesaksian, disampaikan informasi berikut ini. Ibadah kegiatan awal tahun 2021 Presbiter GPIB Sejahtera. Ibadah kegiatan awal tahun 2021 Presbiter GPIB Sejahtera diadakan pada hari Rabu 20 Januari 2021, waktu jam 7 malam bertempat di GPIB Sejahtera. Ibadah kegiatan awal tahun 2021, Presbiter dan warga jemaat GPIB Sejahtera. Ibadah kegiatan awal tahun 2021, Presbiter dan warga GPIB Sejahtera diadakan pada hari Rabu 27 Januari 2021, jam 7 malam bertempat di GPIB Sejahtera. Rapat PHM, Tim Kerja PKA Inti dan Ketua Pokja 2021-2022 GPIB Sejahtera. Rapat PHM, Tim Kerja PKA Inti dan Ketua Pokja 2021-2022 diadakan pada hari Selasa 19 Januari 2021 pukul 7 malam bertempat di GPIB Sejahtera. Mohon kehadiran tim kerja PKA Inti dan Ketua Pokja GPIB Jemaat Sejahtera. Ucapan selamat hari ulang tahun dan ulang tahun perkawinan. Presbiter dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun dan selamat hari ulang tahun perkawinan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang telah menerima anugerah pertambahan usia dan usia perkawinan dari tanggal 17 Januari sampai 23 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat dan warga Jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Job Makenginggung KMJ GPIB Markus yang melayani pada ibadah pagi hari ini jam 10 atas nama pelayan dan yang diberikan kami Presbiter GPIB Sejahtera yang bertugas beserta seluruh warga jemaat yang hadir mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus Kristus adalah Kepala Gereja senantiasa memberkati pelayanan Bapak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akhiri persekutuan ini. Mari berdiri, saudara. Biarlah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi pelaku firman, dan biarlah kita tetap bersandar pada Tuhan, bergantung dan berharap kepada Dia, sebab mendengarkan dan melakukan kehendak-Nya menjamin masa depan kehidupan kita.
Saudara-saudara jemaat Tuhan, angkatlah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas pada hari ini, sesudah itu berkati.